Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kelas 12. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan memberikan kemanfaatan di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai tasamuh dan juga musawah. Berarti hari ini kita akan membahas mengenai tawasud dan juga ukhuwah. Yang pertama yaitu tawasud, atau dalam bahasa Indonesianya adalah moderat. Kata tawasud ini berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa, kata tawasud ini berarti moderat. Moderat ini yang maksudnya tidak condong ke kanan dan tidak juga condong ke kiri, jadi berada di tengah-tengah. Inilah yang dinamakan dengan tawasud. Sedangkan secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Intinya, tawasud ini adalah tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri, tetapi mengambil jalan tengah. Kemudian, tawasud dalam Islam. Tawasud dalam Islam ini ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi akidah. Di dalam akidah ini ada yang namanya ateisme dan politeisme. Ateisme ini adalah paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan politeisme ini adalah paham yang mempercayai beberapa Tuhan. Islam di dalam dimensi akidah ini, maka Islam adalah paham yang monoteisme. Artinya paham yang meyakini bahwa Tuhan itu ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konflik yang kedua di dalam dimensi akidah ini adalah beberapa manusia cenderung kepada faham jabar dan ada yang faham ikhtiar. Jabar ini artinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah sudah kehendak Tuhan. Sementara faham yang ikhtiar ini adalah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah murni kerja keras, murni usaha kita. Dalam hal ini Islam berkeyakinan tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada juga kebebasan mutlak. Jadi berada di tengah-tengah antara faham Jabariyah dan juga faham-faham yang ikhtiar atau qadariyah ini. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi akhlak. Dalam dimensi akhlak ini terdapat persoalan dalam peribadatan mengenai penggunaan syariat dan hakikat. Sementara Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat secara bersama, jadi tidak meninggalkan salah satunya. Karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Contohnya bagaimana? Misalkan kita mengakui bahwa kita mencintai Allah, tetapi kemudian kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, kita tidak mau sholat, kita tidak mau berpuasa, kita tidak mau membayar zakat. Ini berarti sama saja dengan hakikat tanpa syariat, yang berarti adalah omong kosong. Demikian juga apabila kita sholat, apabila kita puasa, apabila kita membayar zakat, tetapi esensi dari apa yang kita lakukan ini tidak bertujuan kepada Allah, maka ini adalah sebuah kepalsuan. Kemudian dimensi tawasud yang ketiga ada dimensi syariat. Islam
dalam hal syariat ini maka berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan individu dan kolektif secara bersama-sama. Jadi tidak boleh hanya mementingkan kolektif, kemaslahatan kolektif, kemudian tidak mempedulikan individualnya, atau begitupun sebaliknya, tetapi yaitu berjalan bersama-sama, yaitu terwujudnya kemaslahatan individu dan kolektif. Akan tetapi memang jika bertentangan maka yang didahulukan adalah kemaslahatan kolektif. Nah, bagaimana cara kita untuk membiasakan perilaku tawasud? Yang pertama yaitu menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kita perlu ingat adalah bahwa Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam dengan damai tanpa paksaan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah SAW meneladani bagaimana cara beliau dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Nah, harus diingat lagi bahwa yang namanya perbedaan itu adalah realitas yang memang dikehendaki Allah. Jadi perbedaan itu memang pasti ada, tetapi kita tidak boleh memberikan penghakiman hanya karena berbeda pemahaman. Yang terakhir, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kunci kerukunan yang keempat yaitu ukhuwah, yang artinya adalah saling bersaudara. Asal kata dari ukhuwah ini adalah kata akhun yang berarti saudara. Sedangkan menurut bahasa, ukhuwah ini artinya persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah ini merupakan sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Profesor Dr. Quraish Shihab ini membagi ukhuwah menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada ukhuwah fil ubudiyah. Artinya apa? Bahwa semua makhluk adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Ini namanya ukhuwah fil ubudiyah. Kemudian yang kedua yaitu ada ukhuwah fi basyariyah, atau di dalam narasi lain disebutkan ukhuwah fi insaniyah, yang artinya adalah persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian yang ketiga yaitu ada ukhuwah fin nasab wal watoniyah, artinya persaudaraan yang terjalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan, satu keturunan, satu keluarga, atau satu bangsa Indonesia kalau kita. Kemudian yang terakhir ada ukhuwah fiddinil islamiyah. Ini adalah persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Jadi ini adalah persaudaraan sesama umat muslim dimanapun. Namanya ukhuwah fiddinil islamiyah. Lah, bagaimana sih supaya ukhuwah ini terbentuk dengan bagus, dengan baik, supaya kita itu memiliki ukhuwah yang terjalin dengan erat? Nah, prosesnya di sini ada 5 proses. Yang pertama adalah ta'aruf, yaitu kita saling mengenal. Setelah kita saling mengenal satu sama lain, kemudian melanjutkan atau lanjut masuk ke proses tahapan berikutnya, yaitu saling memahami. Kalau tadi hanya sekedar saling mengenal, kemudian proses atau fase yang kedua ini adalah saling memahami. Kemudian dari saling memahami ini maka akan timbul rasa ingin saling menolong. Ini yang dinamakan ta'awun. Jadi kita tidak akan bisa melihat saudara kita kesusahan. Kemudian fase yang keempat yaitu ta'aluf atau bersatu. Dan yang terakhir ini ada takaful atau saling menjaga. Jadi keberadaan kita satu sama lain ini nanti akan saling menjaga satu sama lain. Nah, demikian materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.